Di Erich Fromm, hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih apa ya? Kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesianya apa? Masih Leo ngertiku itu bahasa Jawa nih. Masih muda itu kan masih itu. Buah yang masih kecil itu loh. Ya bahasa Jawa nih memang masih pentil. Ya. Itu kalau bahasanya Erich Fromm itu biasanya hanya namanya kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi. Karena takut kesepian, karena takut terpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri hilang. Itu namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai, itu namanya kesatuan simbiotik. Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku rela mati demi dirimu, itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda, belum mateng. Ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu, Romeo Juliet, kayak cerita Laila Majnun. Mengorbankan diri untuk cinta. Dibuat novel enak, tapi dalam prakteknya itu namanya ndak pinter, ndak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Jadi kalau cinta terhalang ya kamu ndak harus kawin lari, nanti capek. Masih banyak jalan yang lain. Nah, itu namanya kesatuan simbiotik. Cintamu belum matang. Cinta yang matang itu apa? Ya punya yang dicintai. Antara yang dicintai dan mencintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita dekat tapi tidak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua. Kayak puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji, bahwa kayak tiang ini loh. Tiang ini kan tidak ngumpul jadi satu, tapi misah-misah. Tapi hakikatnya dia saling menguatkan. Kalau tiang ini ngumpul jadi satu malah ambruk. Biar aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung, saling mencintai. Akhirnya masjidnya bisa berdiri. Maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan tidak akan bisa kokoh berdiri. Apakah itu orang, apakah itu lembaga, apakah itu organisasi. Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa, yang ngajar siapa, lah iya kan, yang nyari ikan siapa, kan gitu. Yo, Jokowi hebat, tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat, tapi semua kalau Bu Susi ya rusak. Harus beda-beda. Indonesia kayak Habib Rizik semua, itu ya kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga tidak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing, cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya mateng. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan. Tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya Erich Fromm, cinta yang matang. Bukan cinta yang sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu, saling memanfaatkan. Kadang-kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Ada yang kan kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu. Ada yang mematikan, ada yang hanya untung satu, yang satu rugi, dan seterusnya. Jadi carilah cinta yang matang, bukan
cinta yang setengah-setengah. Dulu kamu pinter luar biasa, tapi begitu punya pacar kok IP-mu turun, apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak, masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena pacarannya masih di kebun binatang. Iya, cah cilik kan. Jadi harus semakin memberdayakan. Itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin kamu kacau, bikin kamu rusak, berarti cintamu tidak sehat. Itu nanti sumber susah, sumber patah hati. Ya, patah hati kan kalau di Indonesia gak enak, hati-hati. Di Indonesia patah hati tidak ditanggung BPJS. Jadi jangan seneng-seneng kamu patah hati. Ya. Terus, oke. Nah itu ada kalimat bagus, infantile love, cinta yang tidak matang. Infantile love follows the principle I love because I am loved. Mature love follows the principle I am loved because I love. Jadi cinta yang kekanak-kanakan itu prinsipnya aku mencintai karena aku dicintai duluan. Tapi cinta yang mateng, aku mencintai. Ya, aku dicintai karena aku sebelumnya mencintai. Yang tadi ya, bukan kamu nyari objeknya. Jadilah pribadi pecinta, maka kamu akan dicintai. Jangan nunggu dicintai terus kamu baru bales mencintai. Itu kekanak-kanakan, itu masih level dagang. Aku cinta padamu kalau kamu cinta padaku. Nah, itu berarti belum cinta, itu masih negosiasi. Itu harusnya kalimatnya tidak begitu. Harusnya aku berencana mencintaimu kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya aku ganti rencana. Ya, kan itu belum mencintai, masih rencana. Jangan bilang cinta dulu, masih nunggu jawaban. Kalau sudah cinta, kamu tidak akan mikir ditolak apa diterima. Biar aja, itu tidak penting. Kalau kamu mikir, lupa, kalau ditolak kan berarti nggak jadi milik kita. Ya, kamu tipenya berarti kamu masih penimbun. Cinta harus memiliki. Ya memang cinta itu bisa memiliki syukur. Kalau nggak bisa memiliki, ya syukur juga. Cuma syukurnya beda. Ya, kalau bisa memiliki itu syukur, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, syukur ora kowe. Oke. Terus, nah, jadi cintanya harus matang. Fokusnya bukan pada yang dicintai, tapi kita yang mencintai. Terus, nah, ini yang orang sering salah paham. Cinta itu memang cirinya bukan minta atau nyari untung, tapi justru memberi. Memberi tidak dalam arti berkorban. Banyak orang salah paham. Itu nanti Erich Fromm perhatikan banyak definisi memberi. Secara umum memberi itu lawannya menerima. Menganugerahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Lawannya menerima, memeras, menimbun, itu kan tidak memberi. Meminta, memaksa. Itu definisi umum. Ya memberi ya memang menganugerahkan sesuatu. Yang semula kamu miliki, kamu kasihkan. Itu kan memberi. Kalau dalam dagang, memberi itu ada orientasinya. Orientasinya apa? Dapat yang lebih banyak. Harus ada imbangannya menerima.
Jangan mau memberi saja, harus ada menerimanya. Ini orang dagang. Kalau kamu memberi tapi tidak menerima apa-apa, berarti kamu ketipu. Dagang kan begitu. Sudah kuberikan segalanya, tapi apa yang kau berikan padaku? Itu berarti sedang dagang. Dia minta, ya aku modalku sekian keluar, harusnya aku untung sekian dong. Kok malah begitu? Selama ini kurang apa aku padamu, kok kamu malah kawin sama orang lain? Nah, itu kan keluhan orang yang dagang. Jadi orang yang sedang nyari untung. Ada lagi katanya Erich Fromm, kelompok non-produktif. Kelompok non-produktif itu memberi itu dianggapnya pemiskinan. Semakin banyak memberi, hati-hati, kamu akan semakin melarat. Semakin sering nraktir, semakin cepat kamu bokek. Itu orang non-produktif. Pemberian dianggap mengurangi sesuatu dari dirinya. Nah, katanya Erich Fromm, pemberian itu maknailah secara produktif, eksistensial. Jangan dilihat berkurangnya sesuatu dari dirimu saat memberi. Hakikatnya memberi adalah pembuktian bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya. Orang yang bisa memberi kan orang yang memiliki. Kamu tidak mungkin bisa memberi kalau kamu nggak memiliki. Maka pemberian artikan secara produktif dan eksistensial. Dengan kamu memberi berarti ternyata aku itu mampu ya. Ternyata aku itu punya ya. Itu kan eksistensial. Pembuktian bahwa dirimu mampu, dirimu kuat, dirimu punya, dirimu vital, dirimu penting. Jadi rahasianya di situ. Makanya kenapa kok orang disuruh sedekah banyak-banyak kalau dalam Islam? Tidak usah dipikir kalau kamu sedekah 700 nanti kembalinya 7 juta. Itu tidak penting itunya. Begitu kamu bisa memberi, itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan. Kamu ternyata punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Oh, ini membangun kepercayaan diri, membangun identitas yang luar biasa. Jadi tidak harus dihitung membeli sekian kembali berapa, tidak. Dengan kamu bisa memberi, jati dirimu terafirmasi. Oh, ternyata aku itu golongannya orang kuat, golongannya orang mampu. Cinta juga begitu. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu memberi, kamu dapatnya lebih banyak. Dapat lebih banyak itu tidak harus 700 kembali 7 juta. Lebih banyak itu bentuknya bisa macam-macam. Termasuk tadi yang paling penting, afirmasi kemampuanmu, kapasitasmu. Sehingga jati dirimu terbangun. Kamu jadi sesuatu sekarang. Kalau kemarin sebelum kamu memberi, kamu seolah-olah nggak ada artinya. Tapi sekarang ketika kamu bisa memberi, jati dirimu sekarang sudah tegas. Oh, aku ini ada artinya. Hidupku ini tidak sia-sia. Itu ya, memberi itu tidak harus barang. Jasa juga bisa. Tenaga juga bisa. Pengetahuan juga bisa. Apapun jenisnya memberi akan semakin menguatkan dirimu. Nasihat juga bisa. Bahkan senyuman juga bisa. Memberi senyum ke orang lain itu tidak gampang loh. Jangan salah. Kamu aja kan juga jarang. Paling kalau ketemu temanmu saja kan kamu senyum. Itu pun yang kenal. Yang tidak kenal, kalau dihitung misalnya kamu kuliah di kampus itu, antara mahasiswa yang kalau ketemu kamu senyum dengan yang cuek aja kamu tidak kenal, itu lebih banyak yang kamu cuek saja. Jadi, dan dirimu di kampus itu mungkin ya nggak dianggap penting juga sama yang lain. Tapi ketika kamu bisa memberi meskipun hanya senyum, keberadaanmu diafirmasi. Mungkin kamu sering juga kan papasan sama orang, kamu sudah ancang-ancang senyum nih. Nah, dicuekin nggak jadi. Iya.
sakit hatimu. Kamu sudah senyum, dia cuek aja lihat. Kan mungkin sering gitu. Jangan-jangan sama saya juga pernah begitu. Lagi pikiran suntuk, nggak peduli ada yang mau senyum. Jadi ya kamu yang sudah terlanjur senyum, wah mangkalnya luar biasa. Tapi jangan takut. Ketika kamu senyum ke orang, meskipun dicueki, itu tidak penting orang yang balas senyum apa enggak. Tapi menunjukkan, ternyata aku ini ada, masih mampu bisa ngasih sesuatu meskipun hanya senyum. Dulu. Oke, jadi hakikatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo, termasuk memberikan kebahagiaan, memberikan restu kalau dia kawin sama orang lain. Ya. Ya kan ada pepatahnya begitu, jangan khawatir. Kalau memang jodoh pasti ketemu di pelaminan. Cuma mungkin kamu jadi tamu. Oke. Terus yo ketemu di pelaminan, cuma kamu jadi tamunya.